itu bener-bener pas habis tak mandiin, bener-bener aku ke pagi-pagi tuh Mbak Niniku yang dijaga itu meninggal. Terus habis itu aku cuci bersih pantatnya karena memang banyak kotorannya. Akhirnya setelah aku bersihkan, Mbak Niniku los, meninggal. Ya Allah, bayangin jaga mayat dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang sendirian. Hey, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu maning ngarenyong Ubinita Sari Wong Cilacap orang abak ora kepenak. Pagi hari ini aku dan Bang Nini on the way ke Taipei. Eits, kita perginya nggak berdua loh, tapi bertiga. Tapi Mbak Kakung nggak kelihatan karena Mbak Kakung itu duduknya di selesepan. Mbak Kakung itu duduknya di kursi yang berwarna biru tua dan Mbak Nini duduknya di kursi roda karena memang sudah bagiannya Mbak Nini untuk duduk di kursi roda yang ada logo kursi roda, karena hari ini tuh hari kerjanya orang Taiwan, jadi banyak sekali yang naik MRT teman-teman. Kalau Mbak Nini nggak duduk di paling ujung, Mbak Nini tuh nggak bakal kebagian tempat duduk, karena untuk bagian tengah itu khusus banget untuk para pekerja. Mereka itu mau berangkat kerja, jadi ini suasana pagi-pagi dan hari biasa, jadi MRT-nya tuh full banget. Dan by the way, ini aku juga nggak kebagian tempat duduk teman-teman, ya maklum aja lah, udah nggak apa-apa, aku berdiri aja di dekatnya Mbak Nini, berdiri di sampingnya Mbak Nini, nemenin Mbak Nini. Karena kalau Mbak Nini ngeliat aku, dia tuh nyari-nyari aku terus, khawatir banget nggak ada yang dorong Mbak Nini, padahal aku nggak mungkin juga ninggalin Mbak Nini sendirian. Nah kan bener aja, ini setiap keretanya yang berhenti itu pasti banyak banget yang luar masuk dari MRT, tapi lebih banyak yang masuk sih, karena pagi-pagi kayak gini tuh banyak banget orang yang mau pergi kerja. Oh ya teman-teman, for your information, untuk yang belum pernah sama sekali naik MRT, jangan sekali-kali bersender di pintu MRT. Karena apa? Pintu MRT itu akan terbuka secara otomatis untuk setiap pemberhentian, dan di dalam MRT itu tidak boleh mengkonsumsi makanan, apalagi merokok. Jadi kalau misalkan ada salah satu orang yang nekat, itu bakal dilaporin, bukan dilaporin, malah kadang tertangkap CCTV dan dendanya itu nggak main-main. Oke, ini aku lanjutkan perjalanan. Ini naiknya tuh di jalur biru dan ini akan transfer di jalur oranye. Ini lokasinya di Zhongxiao Shenzhen, dan ini alhamdulillah sudah sampai di jalur oranye. Tadi sebenarnya itu naik turun lift itu agak-agak ribet ya, jadi nggak aku rekam. Dan ini sudah mau naik MRT lagi. Dan untuk bagian dalamnya ini sama saja kayak kereta yang tadi. Ini sudah ganti jalur teman-teman, tapi keretanya masih mirip kayak yang tadi. Alhamdulillah, singkat cerita dan perjalanan, Mbak Nini akhirnya sudah sampai di kliniknya hari ini, karena Mbak Nini tuh mau periksa di klinik Taipei. Jadi karena majikan juga sibuk semua, akhirnya aku dan Mbak Kakung itu nganter Mbak Nini naik MRT. Nah teman-teman, ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya. Tadi habis pulang dari Taipei itu sekitar jam 2-an ya, jam 2 aku baru makan siang. Habis makan siang, ya aku biasa kan beresin dapur segala macem, dan terakhir ini beresin sampah. Mau tak buang teman-teman. Terus by the way, ini tetangga ini lagi di renovasi. Ini kayaknya ya, mereka itu bilangnya buat tempat les gitu, katanya sebegitu, buat tempat les anak-anak sekolah gitu ya. Kalau bahasa Mandarinnya itu busipan, nggak tahu juga sih nanti wujudnya kayak gimana kepribadian. Tapi ini kayaknya sudah mulai bagus karena ini aluminium sama kacanya sudah dipasang. Ini keren teman-teman, ini rumah tua banget ya, dijual nggak laku karena ini mahal ya. Di Taiwan itu rumah jelek kayak gini tuh dijual sampai 1,5 M kalau nggak salah ya waktu itu. Cuma karena nggak laku jadi tetap disewakan lagi. Disewakan itu di sini bisa direnov sesuka hati ya. Direnov sesuka hati, dibikin cantik, abis itu dibikin buat tempat usaha. Nah di sini motor-motor juga bebas parkir ya, nggak hilang, helm apa gitu nggak hilang. Kalau di rumah, langsung disikat habis bos. Namanya juga di rumah Konoha gitu loh, jangan dilawan. Ini dulu sebenarnya di bagian atasnya tuh ada atapnya kayak gini, seng-seng gini ya. Tapi karena mau direnov, mungkin mau diganti yang baru atau gimana, kurang paham ya teman-teman. Jadi ini dibongkar, mungkin mau direnov ulang, mau dibikin baru lagi ya. Kurang tahu, ini bukan urusan aku juga. Urusan aku ya ini, nguli. Jaga Mbak Nini sama nguli. Pokoknya random banget pekerjaan aku setiap hari kayak gini. Monoton. Dari
kemarin-kemarin sama hari ini tuh hampir sama aja, 24 jam di aktivitas siang hampir sama setiap hari. Nah, ini karena mobil sampahnya belum datang, aku lagi menunggu mobil sampah dulu teman-teman. Nah itu dia, mobil sampahnya sudah terdengar dengan sangat merdu. Mobil sampahnya tuh kayak suara es krim, jadi jangan heran, jangan bingung. Pokoknya kalau di Taiwan ada suara kayak gini berarti suara mobil sampah. Dan untuk di belakangnya itu adalah suara mobil rongsok. Jadi dipisah ya, antara mobil sampah dan mobil rongsok dipisah. Cara buangnya juga dipisah. Jadi jangan dicampur jadi satu, nanti bisa kena denda. Di tempat tinggal aku ini termasuknya rame ya teman-teman. Banyak yang seliweran karena alhamdulillah aku di sini tinggal di kota. Aku tinggal di New Taipei City. Nah, untuk apartemen yang tinggi itu, ini adalah Hsinchu MRT exit 4. Bagian bawahnya itu ada MRT bawah tanahnya, teman-teman. Itu ada teteh. Pakai topi. Nggak kelihatan. Teteh dadah. Langsung aja dilempar. Untuk ember berwarna hijau dan biru ini untuk sampah sisa makanan ya. Selamat jalan mobil sampah. Kalau ini untuk mobil rongsoknya ya. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Random lagi. Ini habis buang sampah, lanjut nidurin Mbak Nini. Habis Mbak Nini tidur, aku ngelembur ngapain? Ngelembur ngelipetin baju. Kenapa aku ngumpet di sini? Karena kalau di ruang tamu sana, Mbak Nini lagi tidur. Takutnya kalau aku ngelipetin baju sambil ngobrol kayak gini, Mbak Nini denger, nanti Mbak Nini nggak jadi tidur, nggak jadi istirahat begitu teman-teman. Jadi ini lanjut sore harinya beresin baju, dilipat-lipat. Ini punya Mbak Kakung, Mbak Nini, dan punya aku. Jadi bajunya lumayan banyak ya, ibaratnya ini aku sambil ngonten sambil kerja, di videoin sambil menyelam minum air ya. Jadi karena memang kontenku itu kan konten keseharian, bukan konten yang bagaimana kepribadian itu bukan, tapi memang konten aku tuh basicnya itu daily vlog ya. Jadi ya udah update-nya ya begini tentang keseharian aku menjadi seorang TKW di Taiwan gitu. Semoga teman-teman di luar sana nggak bosen, dan semoga teman-teman bisa terinspirasi dari semua video-video aku. Kalau tidak membuat kalian terinspirasi, mohon maaf, karena memang ya aku itu bukan orang yang profesional dalam mengedit, bukan orang profesional dalam mengambil video dan membagikan cerita pekerjaan di Taiwan gitu ya. Jadi ya memang bener-bener konten aku tuh apa adanya, keseharian aku kayak gini. Mbak Nini tadi pas habis makan itu ngantuk katanya. So aku turun, Mbak Nini katanya kan mau tidur, ternyata belum. Pas aku naik habis buang sampah itu Mbak Nini masih bertengger, matanya celing, masih nonton TV. So aku tanya, Mbak katanya kamu mau tidur? Oh iya ya lupa. Mbak Nini tuh sekarang agak-agak gimana gitu teman-teman. Mbak Nini ku udah sembuh alhamdulillah, cuma ya itu karena efek udah sembuh, bukan berarti aku nggak senang Mbak Nini ku sembuh ya. Karena efek udah sembuh, jadi Mbak Nini itu sekarang kalau ngomel itu dengan kecepatan 125 km per jam. Jadi harus sabarnya ditambahin lagi. Kalau lagi sakit gitu kasihan loh, bener. Kayak nggak ada tenaga, loyo gitu ya. Tapi giliran udah sembuh, waduh, aku yang tiap hari kena marah sama Mbak Nini teman-teman, beneran nggak bohong. Tapi ya udah jadi resiko aku bekerja di sini menjaga Mbak Nini yang super cerewet. Ya mau gimana lagi, ya kan?
Ini kalau ketahuan Mbak Nini ya, nggak boleh dilipet-lipetin dulu teman-teman. Jadi ngelipetnya tuh nanti nggak tahu nunggu apa, pokoknya nggak boleh langsung dilipet. Padahal ini kan ada matahari ya, musim dingin itu kalau ada matahari tetap bajunya kering. Meskipun dingin tetap kering. Aku dipanggil Mbak Nini sebentar ya teman-teman. Semua? Aha, Mbak Nini lilir. Minta plastik. Mio turu. Mbak Nini panjang umur, dirasani malah manggil bangun. Bukan bangun mau itu, mau minta plastik. Mbak Nini kan tadi batuk. Mbak Nini tuh lagi minta plastik. Kalau tidur itu biasanya kan di sampingnya itu dicantelin plastik biasa gitu ya. Buat kalau dia batuk itu buat buang tisu yang bekas batuknya itu gitu. Jadi Mbak Nini tuh memang sudah tua, kesehatannya sudah menurun dan cerewetnya nambah. Jadi kalau jagalan dia di Taiwan itu nggak kaleng-kaleng sabarnya, harus benar-benar disiapkan luar dalam biar nggak kaget. Aku ngomong gini bukan menjelekan Mbak Nini, tapi memang buat sharing ke teman-teman biar nggak kaget kalau ke Taiwan. Jadi jangan sampai udah nyampe Taiwan baru sehari 2 hari langsung nggak betah, itu salah. Karena memang di Taiwan itu tidak seindah foto profil teman-teman. Taiwan itu butuh orang-orang yang kuat, baik itu kuat fisik dan mental ya. Pengalaman aku pertama bekerja di Taiwan juga pahit banget teman-teman. Pengalaman pertama aku bekerja di Taiwan itu bener-bener menguras hati, tenaga, dan pikiran. Dapat majikan jahat, sering potong gaji, terus ya pokoknya banyak yang bikin aku belajar lah. Tapi dari situ aku bisa bekerja, aku bisa bahasa dan segala macam. Alhamdulillah. Ya dari kejadian buruk itu masih selalu ada hikmahnya, selalu ada hal baiknya juga. Jadi tidak melulu tentang cerita keburukan sih. Dari situ meskipun ada 2 TKW di sana, aku di sana itu tidak boleh berkomunikasi dengan teman kerjaku dengan menggunakan bahasa Indonesia. Jadi alhasil aku itu lebih cepat bisa berbahasa Mandarin daripada teman-teman aku. Jadi dulu itu aku belajar Mandarin itu berapa lama, sekitar 3 bulanan udah bisa ngomong. Jadi awalnya tuh kaku karena lama kelamaan itu aku tuh sering diomelin sama majikan, jadi cepet banget bisa bahasanya begitu teman-teman. Jadi dari hal buruk selalu ada kebaikan, alhamdulillah. Terus ini aku pisahkan dulu punya Mbak Nini, kaos kaki juga. Terus ini punya aku teman-teman, punya aku ini juga sudah berhari-hari. Dan mohon maaf nanti kalau ada ngelipet-ngelipet daleman ya, ya wajar ya, namanya orang pakai baju ya pasti pakai daleman kan. Ini tak simpan dulu di tempat kaos kaki. Bajunya baju hangat ya, kalau musim dingin itu yang dilipat itu baju-baju hangat teman-teman. Kalau misalkan musim panas yang dilipat baju-baju pendek. Ini kaos kakiku. Ini sudah kering sebenarnya. Cuma karena memang aku tuh nggak ada waktu. Kemarin aku itu ngelap jendela, nyuci jendela kamar mandi atas, sama ngelap jendela yang kaca yang besar itu di ruang tamu lantai 5. Ya, jadi nggak ada waktu juga. Ini hangernya aku taruh di situ dulu teman-teman biar nggak penuh. Banyak banget. Ini juga kaos kakinya Mbak Nini, bukan kaos kaki aku, jadi tak masukin dulu ke lemari.
jarang beli baju ya, jadi makanya kenapa baju yang buat aku pakai sehari-hari ya gitu-gitu aja. Nggak, jarang ganti-ganti, jarang beli baju, jadi jarang ganti-ganti. Aku paling, ini lipatnya kurang rapi. Aku paling nggak suka itu beli baju musim dingin. Karena lemarinya nggak muat ya, karena aku tuh nggak punya lemari, nggak punya tempat tidur juga. Jadi kalau untuk beli-beli baju terus itu kayaknya nggak mungkin. Makanya aku tuh ngerem banget untuk beli baju musim dingin. Lagian juga kalau baju musim dingin itu tidak bisa dipakai di Indonesia karena Indonesia kan panas banget ya. Jadi kalau pakai baju yang berbulu-bulu atau yang tebel banget gitu kayaknya kurang afdol, kurang masuk ya. Cuaca di Indonesia panas banget. Tapi ya di rumahku yang baru itu adem karena rumah aku yang baru itu tinggi, besar. Ya besar banget sih enggak, cuma tinggi, jadi kayak dingin gitu ya, enggak ASEAN tapi dingin. Terus kalau rumah aku yang satunya, rumah bapakku itu panas banget karena atapnya itu pakai seng, ada yang pakai seng, terus pakai gendeng. Gendeng itu ya apa sih ya gendeng, ya pakai gendeng, pakai seng, itu panasnya masya Allah. Baju aku udah kering semua. Nanti kalau majikan mau pulang, kalau masak ya tinggal tak masakin. Yang penting ini baju-baju aku, bajunya Mbak Nini sudah selesai diberesin. Besok hari Sabtu teman-teman, majikan perempuan kesini. Besok mau ngecek kesehatan Mbak Nini. Alhamdulillah anak-anaknya Mbak Nini itu perhatian banget sama Mbak Nini. Jadi itu mungkin doaku dulu ya. Dulu aku memang majikan baik di Junan ya, tapi pas Mbah Niniku sakit itu sampai meninggal itu anak-anaknya hampir nggak pada peduli sama Mbak Nini. Kasihan sebenarnya, tapi ya gimana lah, sudah nggak ada orang yang aku jaga, meninggal tanpa ada yang tahu. Anak-anaknya ditelepon susah, meninggal itu bener-bener pas habis tak mandiin, bener-bener aku pagi-pagi itu Mbak Niniku yang dijaga itu meninggal. Sebelum meninggal itu kan beliau itu ngising di ranjang, BAB di ranjang banyak banget. Terus habis itu aku cuci bersih pantatnya karena memang banyak kotorannya. Akhirnya setelah aku bersihkan, Mbak Niniku los, meninggal. Ya Allah, udah tak siapin sarapan pagi. Aku gimana bayangin paniknya kayak apa. Seharian sendirian jaga mayat. Tuh, pengalaman terseram di hidup aku. Sebenarnya bukan takut ada hantunya atau gimana, tapi takutnya itu nanti dikira aku nuduh, yang maksudnya majikan itu nanti takutnya nuduh aku gimana-gimana. Padahal aku juga nelponin majikan terus. Mbak Nini sampai sakit-sakitan, aduh kasihan banget. Aku dulu pas jaga Mbak Nini di Junan itu kasihan banget pokoknya. Bayangin jaga mayat dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang sendirian. Kalian kuat nggak kalau kayak gitu? Aku tuh dulu kayak gitu temen-temen, panik banget. Terus aku berdoanya tuh, ya Allah moga-moga nanti kalau pindah dapat majikan yang perhatian sama orang tuanya. Alhamdulillah kerja di sini anak-anaknya perhatian banget sama Mbak Nini. Mbak Nini sakit dikit langsung ke dokter. Jadi kayak mereka itu bener-bener sayang banget sama Mbak Niniku yang ini gitu loh. You know, bersyukurnya di situ. Jadi kalau Mbak Nini lagi kenapa-napa itu aku nggak terlalu panik karena udah ada yang ngurusin. Aku di situ cuma bantuin Mbak Nini ini itu dan sebagainya. Kalau untuk urusan Mbak Nini cerewet ya itu lingwai sencing, urusan lain lah. Tapi kalau untuk yang masalah Mbak Nini diurusin sama anak-anaknya, alhamdulillah. Aku acungi jempol, anak-anaknya Mbak Nini baik banget semuanya. Maaf ya teman-teman, ini ada kacamata kuda. Yang namanya manusia hidup kalau nggak pakai pakaian dalam ya wagu. Alhamdulillah sudah selesai semua. Sekarang tinggal disimpan-simpan. Dan karena nyimpennya juga privasi, aku nggak videokan dulu teman-teman. Aku mau pamit dulu sama kalian. Sekian dulu vlog hari ini. Terima kasih banyak untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.